Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa dalil sunnahnya memakai penutup kepala? Perbuatan Rasul dan para sahabat. Perbuatan Rasul dan para sahabat. Yang sahih ya. Adapun yang tidak sahih banyak sekali. Misalnya sholat dengan memakai penutup kepala surban lebih baik sekian ribu kali lipat daripada yang tidak pakai surban. Nah, ini tidak sahih ya. Tidak ada keutamaannya disebutkan bahwa lebih utama iya. Nah, masalah selanjutnya, penutup kepala yang seperti apa yang disunahkan? Jawabnya yang sesuai dengan uruf. Kalau di Saudi ya seperti itu, di Mesir ya seperti itu, di Malaysia ya seperti itu, di Indonesia ya seperti ini. Yang disunahkan sesuai dengan uruf. Abdullah bin Mubarak memakai penutup kepala. Kemudian beliau masuk ke satu daerah, satu negeri yang bukan negeri beliau, dengan penutup kepala yang berbeda dengan yang beliau kenakan. Beliau ganti. Beliau mengikuti yang ada di situ. Sunnah bagi kita berpakaian sama dengan penduduk setempat. Yang penting pakaian tersebut halal. Kalau pakaian tersebut haram, nggak boleh. Ya, penduduk setempat pakai gamis, ya sunnah kita pakai gamis. Penduduk setempat pakai celana panjang, baju koko, ya sunnah seperti itu. Penduduk setempat pakai koteka, ya tentu haram. Kan pakaian itu haram, tidak menutup aurat, ya kan? Yang halal. Jika kita mengimami sholat sesuai sunnah, tidak memakai kunut subuh misalnya, lalu tidak diizinkan mengimami lagi, bagaimana? Ya jangan, masa maksa. Yang punya masjid siapa? DKM-nya siapa? Pengurusnya siapa? Antum apa dia? Kalau antum ya terserah antum. Orang DKM-nya saya. Kalau dia ya terserah dia. Antum nggak boleh mengimami, ya nggak usah maksa. Ya? Dan jangan kurbankan keyakinan. Nggak apa-apa deh, saya kunut juga, pakai kunut juga nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Bagaimana jika berwudu di kamar mandi, apakah membaca bismillah? Ya nggak masalah. Yang tidak boleh baca bismillah adalah ketika buang air. Bukan di tempat buang air. Kan di zaman Nabi tidak ada tempat buang air, di zaman Nabi nggak ada kan? Secara khusus toilet gitu. Riwayat yang ada kan Nabi, para sahabat buang air di padang pasir, ya kan? Tidak ada tempat khusus. Ya. Nah, sekarang ada tempat khusus, kok kemudian ada hukum baru? Tidak mungkin. Ketika ada sesuatu yang baru, maka tidak otomatis ada hukum baru. Seperti kata Nabi, sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Di zaman Nabi, antara laki dan perempuan tidak ada pembatas, tidak ada hijab. Nah sekarang ada misalnya ya. Apakah kemudian sabda Nabi tadi jadi batal? Tidak. Sesuatu yang baru tidak kemudian memunculkan hukum baru. Karena sudah ada hijab, maka saf perempuan terbaik adalah yang paling depan mendekati hijab. Tidak bisa ya. Sesuatu yang baru muncul tidak akan menghapuskan hukum yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan anak berkebutuhan khusus? Apakah dijamin masuk surga?
kurang jelas ya, berkebutuhan khusus ini. Apakah gila, tidak punya akal, ya, kan bertingkat ya. Kalau memang tidak punya akal, insya Allah ya, atau kita serahkan kepada Allah. Ketika orang kafir dengan berbagai macam kemewahan yang disebut istidrat, bagaimana dengan muslim yang merasakan berbagai macam kemewahan tapi mungkin jauh dari agama? Bisa seorang muslim itu diberikan istidrat, mungkin tidak tertutup kemungkinan. Muslim tapi bergelimang dalam harta, korupsi terus sampai mati, ya, apa kalau bukan istidrat? Kalau Allah tidak ampuni dosa-dosanya, ya neraka kan? Walaupun tidak kekal. Muslim kan tidak kekal di neraka, tapi akhirnya masuk neraka diakibatkan oleh kemewahan yang Allah berikan kepada dia. Apa kalau bukan istidrat? Maka antum tidak boleh merasa aman. Saya kan muslim, nggak mungkin saya dikasih istidrat, nggak boleh. Bagaimana dengan Fir'aun yang beriman di akhir hayatnya dan tidak sah karena hanya isbat tanpa nafi? Kemudian dihubungkan dengan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi begini, yang paling tahu tentang ayat ini siapa? Tentu Rasulullah SAW, ya kan? Ayat ini kan diturunkan pertama kali kepada beliau, ya kan? Nah, yang mengatakan Fir'aun kekal di neraka siapa? Rasulullah SAW. Apa iya Rasulullah nggak paham ayat ini? Justru beliau memahami ayat ini bukan untuk Fir'aun, ya, karena Fir'aun imannya tidak sah. Bahkan bukan di akhir hayatnya saja ya, Fir'aun ketika masih segar bugar tidak bisa menolak kebenaran Musa dengan hatinya, nggak bisa, cuman bisa dengan lisannya. Dicaci maki, dihujat, dijelek-jelekkan Nabi Musa oleh Fir'aun dengan mulutnya, dengan hatinya tidak bisa, ya. Wajahadu biha, Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Musa dengan lisannya, ya. Adapun nafasnya, hatinya aiqanat, yakin gitu. Apakah dengan demikian Fir'aun menjadi beriman? Tidak. Kenapa? Tadi tidak ada ikrar, tidak ada yang menghalangi Fir'aun untuk mengikrar syahadah itu. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Ketika Fir'aun mengucapkan kalimat ini, siapa yang akan menghalangi? Kan tidak ada. Ya, karena gengsi, malu. Dengan demikian jelas Fir'aun tidak beriman, kekal di neraka, walaupun dia meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Musa benar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka